Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada video kali ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengerjakan LK 3.2, yaitu daftar penyelesaian kasus pelaksanaan praktek mengajar, yang ini dilakukan saat PPL ya, saat PPL PPG. Sebelumnya Bapak Ibu sudah mengerjakan LK 3.1 tentang kasus atau permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan praktek pembelajaran atau praktek mengajar. Nah, pada pertemuan sebelumnya tentu saja sudah dilakukan pertemuan dengan guru pamong dan dosen terkait poin-poin permasalahan yang dialami saat pembelajaran berlangsung. Nah, di sini saya akan memberikan contoh-contoh beberapa poin yang bisa dijadikan semacam gambaran ya. Walaupun bisa jadi Bapak Ibu punya permasalahan atau kasus yang berbeda, namun bisa menjadi sebuah patokan ya menurut saya. Di sini untuk format 3.2 sudah disediakan formatnya, yaitu pada kolom pertama itu ada kasus yang ditemukan. Nah, kasus yang ditemukan ini kita sesuaikan dengan kasus yang ada di LK 3.1 ya. LK yang sebelumnya atau lembar kerja sebelumnya kita pindahkan saja ke sini, kita tulis. Nah, kemudian kolom yang selanjutnya ini adalah ada faktor penyebab. Nah, faktor penyebab ini adalah faktor yang menyebabkan kasus itu muncul. Siapa yang bisa tahu faktor penyebabnya? Ya, adalah Bapak Ibu sendiri yang melakukan praktek mengajar kemarin. Itu apa saja faktor penyebabnya. Kemudian yang terakhir adalah ada alternatif solusi atau tindakan. Nah, pada kolom yang ketiga ini adalah masukan-masukan atau saran dari guru pamong sebagai praktisi atau pelaku pendidikan, guru yang mungkin punya pengalaman lebih, mungkin juga sudah memberikan beberapa alternatif solusi, dan Bapak Ibu sudah menentukan kira-kira alternatif mana yang paling tepat Bapak Ibu terapkan pada pembelajaran selanjutnya. Nah, saya contohkan di sini ada beberapa. Yang pertama, misalkan di sini ada peserta didik tidak fokus pada saat pembelajaran. Ini kasus yang ditemukan di praktek mengajar atau praktek pembelajaran. Nah, saya contohkan juga di sini, misalkan faktor penyebabnya adalah karena ada gangguan dari luar kelas ya. Karena siswa pada kelas lain itu tidak ada pembelajaran atau sedang tidak ada pelajaran ya, atau pembelajaran. Nah, oleh sebab itu di sini juga mungkin bisa menjadi acuan. Alternatif solusinya misalkan setelah diskusi dengan dosen dan guru pamong diperoleh beberapa alternatif, dan Bapak Ibu mengambil alternatif ini misalkan ya, yang bisa Bapak Ibu terapkan sesuai dengan kelas Bapak Ibu. Misalkan di sini berkoordinasi dengan guru pada kelas lain untuk dapat mengkondisikan kelasnya dan mengingatkan serta mendorong ya. Dan mengingatkan serta mendorong siswa untuk lebih fokus pada pembelajaran di kelas saat pembelajaran berlangsung. Nah, ini mungkin alternatif solusi yang bisa diambil Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nanti akan mengajar atau praktek pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Nah, namun alternatif ini kan posisinya bisa disesuaikan dengan Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi ini hanya sebatas contoh saja. Nah, begitu juga ini yang saya contohkan juga yang kedua. Di sini misalkan setelah pembelajaran berlangsung, beberapa anak mulai melepas masker.
Nah, ini ada kasus ya, kasus yang kedua seperti ini saya contohkan. Nah, faktor penyebabnya apa? Di sini saya contohkan, dikarenakan siswa tidak terbiasa menggunakan masker dalam waktu yang cukup lama. Nah, karena biasanya kan kalau di rumah atau dulu sebelum pandemi itu tidak pernah menggunakan masker kan begitu. Sedangkan sekarang diwajibkan harus menggunakan masker saat pembelajaran, walaupun tetap berjarak ya, namun tetap menggunakan masker. Nah, kemudian alternatif solusinya apa? Di sini melakukan penegasan kepada siswa pentingnya menggunakan masker sebagai bagian dari penerapan protokol kesehatan ya, demi menjaga diri dari pandemi COVID-19. Nah, alternatifnya adalah memberikan penegasan, penguatan, serta selalu mengingatkan kepada siswa di kelas untuk terus memakai masker dan untuk tidak melepasnya pada saat pembelajaran, terutama di dalam ruangan. Nah, ini Bapak Ibu contoh ya, contoh kecil menurut saya yang bisa Bapak Ibu sebagai acuan, panduan ya, walaupun ini menurut persepsi kami ya. Kalau persepsi Bapak Ibu mungkin guru pamong, dosen dan lain sebagainya itu berbeda-beda. Oleh sebab itu silahkan lebih kepada menyesuaikan dengan saran-saran dan masukan yang telah diberikan dosen pada pertemuan sebelumnya terkait faktor penyebab dan alternatif solusi yang bisa digunakan. Saya pikir itu untuk video kali ini. Kemudian untuk file ininya, contoh ini ada di deskripsi. Bapak Ibu silahkan bisa dilihat pada deskripsi pada video ini. Terima kasih, jumpa lagi di video selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.